Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam, yang mana pada kali ini akan membahas tentang pendekatan studi Islam dari segi sejarah, filsafat, dan semiotika. Studi Islam. Studi Islam memiliki peranan penting dalam kajian ilmiah tentang Islam. Aspek penting yang menandai perkembangan kontemporer studi Islam adalah ikhtiar untuk menjadikan Islam sebagai agama dan sebagai ilmu yang mandiri. Sebagai agama, Islam memang bercorak normatif, namun sebagai ilmu, studi Islam memberikan peluang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Cakupan studi Islam sangatlah luas. Salah satunya adalah hukum Islam. Menurut Muhammad At-Tomuzar, fokus studi hukum Islam adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik aspek isi, penjabaran, ataupun penerapan ajaran. Selain itu, fokusnya juga respon dari lingkungan sosial budaya terhadap penerapan ajaran Islam. Namun demikian, studi hukum Islam juga bisa dilihat sebagai bagian dari studi hukum karena objeknya adalah hukum Islam. Yang kedua adalah sejarah studi Islam. Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Berkenaan dengan studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Pertumbuhan dan objek studi Islam. Studi Islam pada masa-masa awal, terutama pada masa Nabi dan sahabat, dilakukan di masjid. Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah, studi Islam dipusatkan di Baghdad, yaitu Bait al-Hikmah. Sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan di Universitas Cordova pada pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Ad-Dahir. Di Mesir berpusat di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Dengan demikian, objek studi Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber-sumber Islam, doktrin Islam, ritual dan institusi Islam, sejarah Islam, aliran dan pemikiran tokoh, studi kawasan dan bahasa, metode dan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Terdapat banyak pendekatan yang digunakan dalam memahami agama. Di antaranya adalah pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan filosofis. Yang ketiga adalah pendekatan filsafat. Berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memahami ajaran agama. Pendekatan filosofis yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli agar seseorang tidak terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, dalam arti kosong tanpa arti. Maka Islam menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran atau yang disebut dengan rasio dalam memahami ajaran agamanya. Perlu kita ketahui, filsafat adalah upaya ataupun usaha untuk menjelaskan inti, hakikat, dan hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan difahami secara seksama. Manfaat yang bisa didapat ketika seseorang menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian agamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar hikmah, hakikat, dan inti dari ajaran dapat dimengerti dan difahami secara seksama. Yang kedua, membentuk pribadi yang selalu berpikir kritis. Yang ketiga, membentuk pribadi yang selalu toleran dan bijak dalam menyikapi sebuah problem kehidupan.
Tentu saja ajaran Islam mendorong berfilsafat Islam. Sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran, sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Namun demikian, pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata, terutama kaum tradisionalis formalistis yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalistik dari pengamalan agama. Agama Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran bisa kita jumpai perkataan yang berakar dari kata akal atau akal sebanyak 49 kali, yang semuanya dalam bentuk kata kerja aktif seperti akalu, takilun, nakil, dan lain sebagainya. Aktivitas akal disebut berpikir. Berpikir merupakan ciri khas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Berpikir secara umum disebut sebagai suatu perkembangan konsep, ide, dan sebagainya. Karakteristik prinsipil pendekatan filosofis. Pada umumnya, kita dapat menyatakan pendekatan-pendekatan filosofis memiliki 4 cabang. Yang pertama logika, yang kedua metafisika, yang ketiga epistemologi, dan yang terakhir adalah etika. Pola pendekatan filosofis dalam studi Islam dapat menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian Islam dapat dideskripsikan dalam 2 pola, yaitu pola pertama upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya dengan menggunakan paradigma dan metodologi disiplin filsafat. Kedua, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang selanjutnya dilaksanakan dalam praktik-praktik keagamaan sebagai suatu metode pengembangan suatu ilmu. Dalam hal ini kajian Islam memerlukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan untuk mengembangkan disiplin ilmu dalam hal ini dapat berupa bahan tertulis yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para ulama atau filosofis, dan bahan yang diambil dari pengamalan empirik dalam praktek keberagamaan. Yang kedua, metode pencarian bahan, yakni untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang masing-masing prosedurnya telah diatur sedemikian rupa. Yang ketiga, metode pembahasan. Dalam hal ini, Muzayyin Arifin mengajukan alternatif metode analitis sintetis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif, dan analisa ilmiah. Yang keempat, pendekatan-pendekatan biasanya diperlukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Dalam hubungan ini, pendekatan lebih merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. Ya, semacam paradigma atau cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Hal ini selanjutnya erat hubungannya dengan disiplin keilmuan. Pola pendekatan tersebut diharapkan agar seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, dalam arti kosong tanpa arti, tanpa makna. Yang keempat, model pendekatan filosofis dalam kajian Islam. Dalam model pendekatan filosofis kajian Islam dapat menggunakan 3 jenis pendekatan yang dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama, pendekatan hermeneutik,
Yang kedua, pendekatan teologis filosofis. Yang ketiga adalah pendekatan tafsir falsafi. Pendekatan semiotika dalam studi Islam. Ada dua hal yang menggarisbawahi semiotika filosofis Umberto Eco. Pertama adalah proses semiosis yang menjadi landasan dari cara kerja semiotika. Sehingga tanpa proses semiosis, semiotika tidak akan pernah ada. Semiosis menjadi dasar semiotika karena dapat menuntun para pembaca tanda untuk menemukan sebuah arah kebenaran yang lebih rasional. Akan tetapi, kita harus tetap membayangkan bahwa di dalam semiotika, kita tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud kebenaran itu sendiri sebagai jalan keluarnya. Kedua, adalah unit-unit kultural, yang mana menjadi landasan kerja dari proses semiosis. Tanpa unit-unit kultural, pembaca disyaratkan tidak akan pernah membaca isi dari sebuah ekspresi tanda. Karena itu, kita tidak bisa terseret pada pembacaan suatu tanda yang disandarkan pada entitas kultural. Unit-unit kultural yang Eco ajukan tidak akan pernah lepas dari teks yang menggunakan simbol-simbol bahasa. Itulah pemaparan dari saya tentang studi Islam melalui pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan semiotika. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.